Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat mempresentasikan hasil dari proposal bisnis kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas E, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya, Nashwa, dan juga rekan-rekan saya yaitu Lintang, Enji, Cantika, Vanessa, dan juga Salwa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang berjudul Puding Ciasit. Nah, sebelum kita lanjut, Nashwa mau tanya nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman, siapa di sini yang suka makan makanan manis seperti puding coklat? Rasanya memang enak ya, tapi kadang kita khawatir karena kandungan gulanya yang tinggi dan kurang sehat. Dari keresahan itu, kami mulai berpikir, apakah mungkin ada dessert yang tetap manis, enak, tetapi juga menyehatkan? Dari pertanyaan sederhana itu, muncul ide bisnis kami yaitu Puding Ciasit, inovasi cemilan sehat yang menggabungkan kelezatan puding dan manfaat biji ciasit. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang latar belakang ide bisnis kami ini, izinkan teman saya untuk memaparkan bagian pertama dari presentasi kami, yaitu latar belakang usaha. Sekarang ini, teman-teman pasti sering banget kan lihat tren healthy lifestyle di media sosial. Banyak orang yang mulai lebih peduli sama kesehatan, entah lewat olahraga seperti boxing, lari pagi, atau bahkan pilates yang sekarang lagi hits banget nih. Nah, lewat tren itu, kami juga ingin ikut berkontribusi, tapi bukan lewat olahraga, melainkan lewat makanan. Kami ingin mengkampanyekan gaya hidup sehat lewat sesuatu yang bisa dinikmati, yaitu cemilan. Ya, cemilan. Karena apa? Karena faktanya sebagian besar cemilan yang beredar di pasaran yang kami temui saat ini justru mengandung bahan gula yang sangat tinggi, bahan pengawet, dan pewarna buatan. Padahal kan kalau itu dikonsumsi terus menerus itu bisa dampak buruk loh bagi kesehatan kita, seperti meningkatkan risiko obesitas, diabetes, atau bahkan gangguan pencernaan. Karena jujur aja nih, banyak dari kita yang pengen makan enak tapi takut gendut, atau pengen ngemil tapi tetap sehat kan. Dari situlah muncul dari ide kami untuk menciptakan puding ciasit, cemilan sehat, praktis, dan tetap lezat. Puding ciasit sendiri dikenal sebagai superfood yang akan kaya serat, protein, dan omega 3 loh. Bahan kecil ini itu punya manfaat besar banget. Pertama, membantu pencernaan. Kedua, bikin kenyang lebih lama. Ketiga, cocok banget yang lagi sedang menjaga pola makan. Jadi, lewat produk ini kami ingin membuktikan bahwa makanan yang sehat itu nggak harus mahal atau hambar. Jadi teman-teman yang lagi cheating makan puding ciasit itu nggak worry buat makannya. Dengan puding ini, teman-teman bisa menikmati dessert yang manis, lembut, dan menyehatkan tanpa perlu khawatir soal kalorinya. Kami harap lewat inovasi ini, gaya hidup sehat tuh bisa lebih menyenangkan dan semua orang bisa mulai dari hal yang sederhana, dari cemilan yang kita pilih setiap hari tentunya. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa hal yang ingin kami bahas melalui pengembangan produk ini. Yang pertama, bagaimana cara kami menciptakan cemilan sehat yang lezat dan menarik sehingga bisa menjadi alternatif dari camilan tinggi gula dan bahan pengawet yang beredar di pasaran saat ini. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang efektif agar puding ciasit ini dapat dikenal luas dan diterima oleh khalayak masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang peduli pada gaya hidup sehat. Ketiga, bagaimana kami mengatur proses produksi serta penetapan harga agar usaha ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan keuntungan. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang produk, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari bisnis ini.
Tujuan utama dari bisnis kami adalah yang pertama, menghasilkan inovasi produk sehat berbasis chia seed yang tidak hanya lezat tetapi juga bernilai gizi tinggi. Dan yang kedua, menyediakan cemilan bergizi dan praktis bagi masyarakat modern yang punya mobilitas tinggi. Lalu yang ketiga, mengembangkan model bisnis kecil yang berprospek tinggi sehingga bisa menjadi langkah awal menuju wirausaha mandiri. Sementara itu, manfaat yang ingin kami capai adalah kami berharap bisnis ini bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru, terutama bagi masyarakat sekitar. Selain itu, kami ingin mendorong gaya hidup sehat dengan mengedukasi konsumen tentang pentingnya makanan sehat. Dan tentu saja proyek ini bisa menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan bagi mahasiswa agar mereka dapat belajar langsung tentang mengelola bisnis dari perencanaan hingga pemasaran. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan produk utama kami, yaitu puding chia seed. Produk ini merupakan dessert sehat berbasis chia seed, yaitu biji kecil yang dikenal sebagai superfood karena mengandung serat yang tinggi, protein, serta omega 3 yang baik untuk tubuh. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, keunggulan puding chia seed antara lain dibuat dari bahan alami tanpa pengawet, memiliki rasa alami dan tekstur lembut yang disukai semua kalangan, kaya nutrisi namun rendah kalori, jadi cocok untuk yang sedang diet atau menjaga pola makan. Dan yang terakhir, dikemas dengan kemasan modern yang membuatnya semakin menarik. Dengan logo dan slogan kami, yaitu kenyang sehat, rasa nikmat, produk ini bukan hanya sekedar cemilan, tetapi juga gaya hidup sehat yang menyenangkan. Nah, setelah memahami produk, mari kita lihat siapa nih yang menjadi target pasar kami serta bagaimana strategi pemasarannya. Baik, sekarang mari kita bahas siapa saja sih yang menjadi sasaran utama produk ini dan bagaimana strategi pemasarannya agar bisa dikenal luas oleh masyarakat. Nah, di sini ada target pasar teman-teman, di mana puding chia seed menargetkan yang pertama, mahasiswa dan pelajar, karena mereka membutuhkan camilan praktis namun tetap sehat. Dan kedua, ada pekerja kantoran yang sering mencari makanan ringan bergizi saat istirahat kerja. Dan yang terakhir, ada masyarakat umum dan pecinta gaya hidup sehat yang semakin sadar akan pentingnya pola makan seimbang. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Kalau untuk strategi pemasaran sendiri kami membagi menjadi 3 bagian, yaitu ada offline, online, dan kolaborasi. Secara offline kami berencana melakukan penjualan di area kampus, bazar, kafe, ataupun di kantor. Karena menurut kami tempat-tempat tersebut sangat strategis dan dekat dengan target pasar utama kami seperti mahasiswa dan pekerja kantoran. Terus habis itu ada pemasaran online. Kami akan memanfaatkan media sosial kami yaitu Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Di sini kami akan membuat konten video yang menarik, memberikan promo seperti diskon dan giveaway supaya bisa menarik perhatian konsumen. Kemudian untuk kolaborasi, kami juga ingin bekerja sama dengan food influencer dan toko makanan sehat. Tujuannya supaya produk kami bisa dikenal lebih luas dan punya citra positif di kalangan pecinta makanan sehat. Setelah mengetahui target pasar dan strategi pemasaran yang kami gunakan, selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses produksi puding chia seed. Saya akan mempresentasikan tentang proses produksi puding chia seed berbahan dasar susu rendah lemak. Yang pertama yaitu alat produksi. Dalam proses pembuatan produk ini kami menggunakan alat-alat sederhana yang mudah ditemukan, yaitu timbangan digital, sendok takar dan gelas, wadah pencampur dan spatula silikon, kulkas untuk proses pendinginan, pisau dan talenan untuk memotong buah, cup Mika food grade untuk kemasan akhir, dan label produk sebagai identitas serta informasi produk. Yang kedua yaitu bahan-bahan. Untuk menjaga kualitas dan nilai gizi, kami menggunakan bahan-bahan sehat dan alami yaitu chia seed sebagai sumber serat dan omega 3, susu cair rendah lemak untuk pilihan yang lebih sehat, madu alami sebagai pemanis alami,
perasa alami seperti vanila atau pandan, dan buah segar sebagai topping yang menambah rasa dan nilai gizi. Yang ketiga yaitu proses produksi. Berikut adalah langkah-langkah proses produksinya. Yang pertama, kami mencampurkan susu cair rendah lemak dengan madu, kemudian diaduk hingga rata, lalu kami menambahkan chia seed secara bertahap sambil terus diaduk agar tidak menggumpal. Setelah itu, adonan didiamkan selama 10-15 menit, kemudian disimpan di kulkas selama kurang lebih 3-4 jam hingga teksturnya mengental. Setelah mengental, produk dituangkan ke dalam cup Mika, lalu ditambahkan topping buah segar di atasnya. Terakhir, cup ditutup rapat, dibeli label produk dan disimpan di lemari pendingin agar tetap segar hingga dikonsumsi. Demikian proses produksi puding chia seed kami. Produk ini tidak hanya mudah dibuat, tapi juga bergizi tinggi dan cocok untuk gaya hidup sehat. Baik, setelah memahami proses produksi, mari kita lanjutkan ke analisis keuangan. Pada bagian analisis keuangan, kami menghitung seluruh aspek biaya dan pendapatan agar bisnis tetap berjalan secara berkelanjutan. Pertama, total biaya produksi yang kami keluarkan sebesar Rp540.000. Biaya ini mencakup bahan baku, kemasan, serta tenaga produksi. Selanjutnya, dari hasil penjualan 50 cup dengan harga Rp20.000 per hari, memperoleh pendapatan sebesar Rp1 juta. Artinya, laba bersih per hari mencapai Rp460.000. Jika dikalikan 1 bulan, totalnya mencapai Rp13.800.000. Yang paling menarik, periode pengembalian modal kami hanya 1 hari. Jadi, investasi yang dikeluarkan bisa kembali dengan sangat cepat. Dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa kami tidak hanya layak, tapi juga sangat efisien dan cepat menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan bagian evaluasi dan target keberhasilan dari bisnis puding chia seed. Bagian ini sangat penting menjadi acuan untuk menilai sejauh mana usaha kami berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam hal evaluasi, kami berfokus pada 3 aspek utama. Yang pertama, ada kualitas rasa dan tampilan produk. Kami akan melakukan uji rasa dan pengamatan visual secara rutin agar produk tetap memiliki cita rasa lezat dan tampilannya menarik. Yang kedua, efisiensi produksi dan pemasaran, yaitu meninjau kembali proses produksi, pengemasan, dan strategi promosi agar tetap efektif dan hemat biaya. Yang ketiga, penjualan dan kepuasan pelanggan yang akan diukur melalui pencatatan penjualan serta survei singkat kepada konsumen untuk mengetahui seberapa puas mereka terhadap produk kami. Kemudian, untuk target keberhasilan kami, menetapkan 3 indikator utama. Yang pertama, produksi secara konsisten sebanyak 50 cup per bulan. Yang kedua, tingkat penjualan minimal 80% dari total stok. Dan yang ketiga, kepuasan pelanggan di atas 85%. Dengan penerapan evaluasi yang teratur dan target yang jelas, kami yakin bisnis puding chia seed dapat berkembang secara berkelanjutan, mempertahankan kualitas produk, serta membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan di pasar makanan sehat. Demikianlah presentasi proposal bisnis dari kelompok 7 dengan produk puding chia seed. Produk ini kami rancang sebagai inovasi kuliner sehat yang memadukan cita rasa lezat, tampilan menarik, serta manfaat gizi tinggi yang sesuai dengan tren gaya hidup modern. Kami berharap ide bisnis ini dapat menjadi peluang usaha yang potensial dan memberikan nilai tambah bagi konsumen maupun pelaku usaha. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kami terbuka untuk menerima pertanyaan, kritik, dan saran demi penyempurnaan proposal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.